Apakah Gus Najih terkena perang Bahlawil? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Keturunan panjenengan semua menjadi dzurriatan thayyibah sholihin dan sholihatan. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kami akan menanggapi surat yang berisi protes atau kecaman terhadap kami, khususnya kepada Kiai Haji Maimunuddin Utsman dan kawan-kawan. Di antaranya ada nama tertulis saya di surat yang berisi lebih dari 5 lembar, yakni 6 lembar ini. Namun saya masih belum bisa mempercayai bahwa surat ini benar-benar ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Karena sesuai dengan standar administrasi, di akhir surat ini belum ada tanda tangan beliau. Begitu juga saya mencurigai nama-nama kitab yang tertulis di sini sekaligus pengarangnya. Ini bagi Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, saya sesuai dengan basiroh yang kami aktifkan selama ini, bukan berasal dari diri pribadi, hati nurani beliau. Ini pasti ada yang menggerakkan. Walaupun begitu, tetap kami akan meresponnya dengan santun, dengan santai, dengan santuy, ya, dengan serius, tapi tetap ini bagian daripada pelurusan sejarah pemahaman yang dibengkokkan oleh para habib dan para pengikutnya. Akan saya kupas dan bahas secara tuntas pada malam hari ini. Saya bacakan isi surat dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun tentang kontroversi gerakan anti habaib Bahlawil. Mereka, habaib dan muhibbinnya, menganggap kami ini gerakan anti habaib Bahlawil. Padahal sebenarnya adalah gerakan menyadarkan habaib Bahlawil dan para pengikutnya. Bukan gerakan anti habaib Bahlawil. Nah, ini harus saya luruskan supaya nanti tidak di-framing, tidak salin, dipropagandakan, disampaikan melebar kemana-mana, sehingga fitnah ini akan semakin seperti panah yang terlepas dari busurnya, masuk ke dalam manah-manah, ya, hati para pendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya kami memohon maaf kepada seluruh habaib. Pertama yang dimohon maafkan itu justru habaib. Kenapa tidak memohon maaf kepada seluruh umat Islam? Ya, berarti ini ada apa-apanya, gitu loh. Ya, dan kiai yang hadir khususnya pada Habib Quraisy Baharun. Mohon maaf kepada khususnya Habib Quraisy Baharun. Berarti ini sidang pleno, pertemuan khusus tertutup untuk kalangan mereka sendiri, ya. Dan Habib Hanif Al-Attos, yang terkenal Atos Atine, yang terkenal manis lisannya, ya, yang mengundang kami untuk hadir pada acara diskusi strategis tertutup di Kuningan, Jawa Barat ini, bahwa kami memohon maaf tidak bisa hadir pada acara. Kemungkinan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun di Plokoto, ya. Di Telikung juga bisa, atau ya di Kadali, di Kibuli, di prank sama
Ini Habib Quraisy Baharun dan Habib Hanif Al-Lamus. Bahwa kami memohon maaf tidak bisa hadir pada acara ini. Meskipun demikian, kami sangat mendukung terselenggaranya diskusi ilmiah ini dan kami selalu mendoakan agar diskusi-diskusi seperti ini bisa memperkuat tali silaturahmi antara habaib dan ulama serta sebagai tempat konsolidasi penguatan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlussunnah yang mana? Ajaran Ahlussunnah itu adalah dari sisi kita mengikuti standar rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dari segi fikihnya mengikuti salah satu mazhab 4 atau salah 2 atau salah 3 atau bahkan semuanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan dari segi tasawuf mengikuti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, Imam Syari As-Sakoti, Imam Junaid Al-Baghdadi ya, dan pengarang kitab Al-Hikam ya, dan juga sufi-sufi dari Sunni yang lainnya ya. Berbeda dengan Habaib Alawi, yang diikuti itu adalah ajaran tasawufnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dan para habib ya, dan tokoh-tokoh leluhur internal mereka. Jadi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya toki, Kang Mas Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Ayo memahami konteks ya, wacana itu dengan cara yang luas gitu loh. Jangan dengan pemahaman yang sempit. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Gitu. Kriterianya itu apa? Seperti apa? Bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah penghormatan terhadap Ahlul Bait yang akhir-akhir ini terus-menerus tidak dirusak oleh oknum-oknum yang ingin menjauhkan umat Islam dari kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau memisahkan umat Islam dengan dzurriyyah nabinya? Gak ada. Yang ada itu adalah luruskan mana dzurriyyah Rasulullah yang asli dan mana yang palsu, agar tidak terjadi fitnah mengatasnamakan Nabi guna menipu umat ini. Gitu loh, Kang Mas ya, Haji Muhammad Najih Maimun. Ini kalau saya lihat ini termasuk sistem adu domba Belanda dulu. Misalkan saya ini dianggap sebagai kiai Haji Maduddin Usman ya kiai, diadu domba dengan sama kiai. Ini cara company. Ini cara company. Bener-bener cara-cara yang dilakukan oleh penjajah dulu. Ya seperti ini. Mengadu domba antar sesama kiai. Ya. Dan yang diperalat di sini adalah ya Haji Muhammad Najih Maimun. Ya. Saya lanjutkan nih. Gerak di Habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman. Ini menyebutkan nama saja, ini bukan sosok seorang kiai atau ulama Nusantara. Ini ciri khasnya. Dengan titeni saya sejak awal, apakah saya menyebutkan langsung, saya sebutkan nama dengan merendahkan, walaupun itu lawan debat atau lawan diskusi atau yang kontra dengan saya? Tidak pernah saya. Kalau di sini gerakan anti habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman bukan hal baru. Mbok yo Mas Imaduddin Usman atau Dek Imaduddin Usman atau kiai lah, ulama ya, atau ajengan ya, atau tuan guru ya, atau sayyid atau syekh. Haji Imaduddin Usman itu umurnya sudah di atas 40 tahun, syekh ya. Nah, ini berarti pola akhlak dalam tulisan dan lisan yang saya tidak yakin ini berasal dari seorang kiai Nusantara sendiri. Walaupun beliau ya Haji Najih Maimun selalu bersama dengan para habib, tapi saya tidak yakin ini benar-benar keluar dari hati nurani seorang Gus Najih. Kalau toh memang benar dan beliau berani menandatangani ini, tolong ya Haji Najih Maimun tanda tangani surat ini. Baru saya akan percaya kalau ini berasal dari benar-benar tulisan jenengan. Tolong tanda tangani. Kalau setelah ini jenengan resmi tanda tangani, saya baru akan percaya 100% bahwa yang membuat surat ini adalah sampean. Kalau tidak, jangan sekali-kali mendidik umat Islam untuk tidak berakhlakul karimah seperti ini. Memanggil tokoh ya
agama kita, ulama kiai kita dengan menyebut namanya, ini adalah perilaku apa? Bukan perilaku kita. Ini perilaku imporan dari luar sana. Mana? Ya. Pada tahun 2020, pada fanpage Generasi Muda NU Banten, IMAT, ini lagi, IMAT menulis artikel berjudul Habaib Bukan Ahlul Bait. Kami telah membahas gerakan anti habaib Bani Alawi yang dimotori oleh Imaduddin Usman, Mogi Nur Fadil, Nur Ihya Salafian Adinegoro alias saya sendiri, Fuad Pleret, dan lain-lain. Ini sejak awal mereka membangun argumentasi dan mengkonsolidasikan gerakan 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi saya diantaranya masuk dalam serangan dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Menyerang saya bahwa saya ini dituduh bersama komplotan Kiai Haji Imaduddin Usman, ya, memotori gerakan anti habaib. Padahal tidak seperti itu. Yang kami gema dan gelorakan selama ini adalah kajian keilmuan, bagaimana santri-santri, mahasiswa-mahasiswi, putra-putri bangsa ini mau mempelajari ilmu sejarah. Di antara cabang ilmu sejarah itu adalah mempelajari ilmu nasab. Ilmu nasab tercantum dalam kitab-kitab nasab yang selama ini belum bisa masuk ke Indonesia. Sulit untuk mendapatkannya dan sekarang sudah dapat diakses oleh semua. Silahkan pondok-pondok pesantren yang ada menghubungi saya. Kitab-kitab itu akan kami kirim ke alamat panjenengan. Ini sudah era keterbukaan. Jadi menuduh saya termasuk mungkin saya dikatakan taklid buta kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Enggak, saya sendiri punya kitabnya. Saya juga mempelajarinya. Sudah sejak awal, sejak dulu sebenarnya, sebelum 3 tahun yang lalu. Saya sudah meneliti nasab para habaib yang ada di Indonesia selama ini. Itu. Sangat patut dicurigai bahwa gerakan ini tidak berkembang secara organik, namun merupakan hasil desain dari pihak-pihak jahat yang ingin memecah belah umat Islam. Saya tidak memiliki dekengane pusat atau dekengane cabang wilayah atau mana, nggak ada. Murni dari panggilan jiwa ini, karena sejak 45 tahun yang lalu itu saya sudah berjuang dakwah bil lisan wal hal untuk umat Islam ini. Saya mengabdikan diri saya, jiwa dan raga bahkan harta saya untuk umat ini. Tidak hanya untuk umat Islam, juga untuk semua umat manusia. Semampu saya dalam lingkup level luas sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Ketika ada hal yang kurang pas ya di sekitar kami, di sekitar saya ya, di negeri saya, maka saya pun harus ikut terpanggil untuk memberikan edukasi, pelajaran kepada umat ini agar jangan sampai tersesat terlalu jauh, ya. Karena ini sebagai bagian daripada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf itu. Amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Oke, berikutnya. Jadi saya ini dituduh punya jaringan apa? Enggak ada. Kalau jaringan silaturahmi antara sesama, ya Gus, Kiai, pemangku bekas kerajaan tempo dulu di Indonesia, ya kerajaan-kerajaan sultan-sultan yang ada di Nusantara, saya memang punya jaringannya. Tapi tidak benar jika saya ini didanai oleh dekengan ini, enggak ada. Murni perjuangan arus bawah dari umat ini. Ini membuat kita sesama muslim justru sibuk berjibaku dalam konflik internal, padahal tantangan dari luar sangat mungkin bisa mengancam kita semua. Justru yang menghancurkan Islam itu orang Islam sendiri, bukan orang luar Islam. Sejak dulu umat Nasrani yang terdiri dari Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, terus mungkin agama-agama keyakinan Kapitayan, Kejawen, Keharingan,
Hindu Bali dan lain sebagainya. Jika mereka tidak memusuhi umat Islam, ya mereka saudara kami. Mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai setelah meninggal dunia, bahkan sampai bangkit di akhirat nanti. Itu urusan mereka. Lakum dinukum wali lana amaluna walakum amalukum. Nah, ini justru yang merusak Islam dari kalangan pembenci kami. Dari umat Islam ini, gitu loh. Bukan dari umat selain Islam. Jadi jangan dibolak-balik ya, jangan membolak-balik fakta lah ya. Model mengadu domba ala PKI patut kita curigai. Nah, PKI itu di depan matamu. Mohon maaf nih, siapa tokoh PKI? 3 kali memberontak di negeri ini. Dulu yang pertama tahun 1926 itu memberontak kepada kompeni Belanda. 1948 Indonesia masih baru lahir, lemah-lemahnya berontak juga. Setelah agak kuat mau mengkudeta tahun 1965. 66 terjadi perang saudara. Ratusan ribu nyawa-nyawa kita melayang, saudara kita. Gara-gara lisannya Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Polahnya siapa itu? Gara-gara lisannya Musa Al-Munawar yang dibakar di alun-alun Ponorogo, mengadu domba antara sesama umat Islam. Kiai pondok pesantren Sabilul Muttaqin Pakeran, ya, sampai sekarang belum bisa ditemukan jasadnya. Santri guru di Ponpes Sabilul Muttaqin dibantai, dimasukkan ke dalam sumur. Begitu juga setelah itu gerakan-gerakan pembunuhan, diantaranya adalah Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur Suryo, pejuang arek-arek Surabaya ketika menggemakan perjuangan melawan Inggris Nica Gurkha, dibunuh di Alas Kedunggalar, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Siapa mereka itu? Bukan kiai. Bukan kiai, justru panjenengan Kiai Haji Muhammad Najib Maimun harus sadar, panjenengan itu justru diadu domba oleh PKI untuk melawan kami. Gitu loh. Ini cara memahaminya itu. Jangan diolah-alih, diotak-atik, dibolak-balik gak karu-karuan, ya. Apalagi oknum Kristiani benci pada kalangan habaib yang mengawal akidah umat melalui syiar sholawatan dan maulidan. Gak ada Kristiani yang benci, kecuali Kristiani yang benar-benar kafirin, ya. Sekali lagi, kalau misalkan umat Kristiani membenci amaliyah umat Islam, tetap kita telusuri alasannya apa. Ya, bukan berarti kami harus berkasih sayang dengan non-Muslim, terus akhirnya memusuhi sesama Muslim. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya, ada kerukunan antar sesama warga negara Indonesia, kerukunan antar sesama umat Islam, kerukunan antar sesama suku dan anak bangsa secara keseluruhan. Jadi misalkan Kristiani memusuhi kita, ya kita akan melawan. Kalau mereka tidak memusuhi, ya sudah ada garis-garis ajaran mereka, lakum dinukum waliyadin. Sudah ada pagar, ya, masing-masing, nggak perlu ngerusak pagar orang lain, kan gitu. Jadi kelompok itu juga benci pada kalangan kiai karena mengawal akidah melalui pesantren. Siapa yang benci? Wong saya juga punya pesantren. Kiai Haji Maduddin Usman punya pesantren. Gus Aziz Zazuli dan ayah mertuanya punya pesantren. Ya, siapa lagi? Gus Fuad Nurwadil punya pesantren. Siapa? Semuanya. Kita ini juga punya santri, punya jamaah, punya pengikut. Itu. Jadi ngaji kitab dan pembacaan Al-Quran bagi orang-orang mati. Loh, saya itu tahlilan, saya juga yasinan, saya juga ziarah kubur. Jangan nuduh yang enggak sesuai dengan kenyataan. Tak heran sosok-sosok seperti Gus Wafi dibenci komunitas Kristiani, dan sosok seperti Idrus Romli juga dibenci oleh kalangan Wahabi dan liberal yang memiliki hubungan erat dengan kelompok Salibis. Justru Dik Wafi, Mas Idrus Romli dan panjenengan itu yang harus disadarkan. Karena jenengan sudah masuk dalam jebakan jaringan PKI gaya baru.
disuruh untuk melawan kami, diompor-kompori dari belakang untuk menghantam kami dari dalam. Itu loh cara memahaminya. Nanti kalau jenengan nggak bisa saya nasihati, saya copot nama Gus jenengan di atas di awal nama panjenengan. Sudah tidak layak lagi saya menyebutnya Gus Najih Maimun. Tapi Kiai, tak angkat menjadi Kiai saja biar lebih bijaksana. Nggak ada Gus sekarang. Kiai Najih. Kalau mungkin nggak cocok dengan abah beliau, ya Kiai Najih saja. Nggak usah Romo Yai Maimun Zubair disangkut pautkan. Karena beliau adalah guru saya. Tahun 80-an sampai tahun 90-an, saya itu sebagai ketua OSIS, himpunan siswa-siswi Miftahul Ulum, ya, Hismu. Saya itu 3 periode menjabat sebagai ketua OSIS, dan setiap kali ada acara peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan peringatan-peringatan hari besar Islam itu, saya selalu menghubungi beliau, mengundang ke tempat kami untuk ceramah. Foto-fotonya tahun 89 masih ada sebagian yang nyimpan, tapi saya banyak yang hilang. Romo Kiai Maimun Zubair, apa yang jenengan? Ya guru saya. Saya mengikuti ittiba pada akhlak beliau, selalu hormat kepada siapa saja. Walaupun begitu, dulu Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair itu wajahnya sangar. Saya itu kalau salaman itu redek pada waktu masih jadi siswa itu, redek. Wajahnya sangar, itu berwibawa. Tapi hatinya suci dan bersih. Hormat pada siapa saja. Tidak membedakan, oh ini kalangan rendah, orang miskin, orang cacat. Enggak, semua itu sama ratakan makhluk Allah. Tirulah abah panjenengan Kiai Najih. Jadi ini jadi Gus Wafi misalkan, Mas Idris Romli ini diperalat gitu, untuk menyerang kami gitu. Jangan dibolak-balik. Saya yang justru malah benci kepada Gus Wafi. Saya nggak benci kepada Gus Wafi dan Kiai Idris Romli tidak benci, tapi kasihan gitu. Kasihan saya. Sakno ya, diadu domba oleh kompeni untuk melawan sesama kiai. Kok mau? Heran saya itu, kok mau? Heran saya itu. Ya, nah, karena tidak memiliki ketajaman hati basiroh ini. Oleh kalangan Wahabi dan liberal yang memiliki hubungan erat dengan kelompok Salibis. Wahabi, siapa Wahabi itu? Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd misalkan. Katanya yang mendirikan Wahabi itu Ibnu Taimiyah, lahirnya Ibnu Taimiyah dengan lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab itu kapan? Enggak sinkron. Jangan dicampur adukkan. Ya, nanti kita bahas pada sesi yang lain. Posisi kami jelas, intensi gerakan yang Imaduddin ini loh. Ini tidak mendidik. Ada pelajaran di pesantren dan madrasah-madrasah kita itu akhlakul banin namanya, yang mengajarkan untuk berakhlakul karimah. Lah ini jelas tulisan yang tidak berakhlak, akhlak yang mazmumah, bukan karimah. Nulis saja, intensi gerakan yang Imaduddin dan kawan-kawan buat ini adalah untuk mempertentangkan dan mengadu domba antar warga negara, yaitu kaum muslimin dengan para habaib, dengan kedok penelitian ilmiah. Padahal argumentasi yang mereka bangun sama sekali jauh dari kata ilmiah, karena mereka menolak metodologi penetapan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama fikih. Siapa yang menyepakati? Para ulama fikih mana? Siapa namanya? Hidup di tahun berapa? Abad berapa? Ya, dan ngotot menggunakan metodologi mereka sendiri yang mereka klaim lebih modern dan akurat, padahal tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Ini namanya pembohongan publik, mengatasnamakan tokoh ya untuk menipu umat. Mereka lebih percaya dengan temuan tes DNA. Tes DNA itu hanya sebagai pelengkap. Sesuai dengan tradisi kita selalu mempelajari keilmuan berdasarkan data. Quran itu data, hadis itu juga data, ijma itu juga koneksi dengan data. Qiyas itu juga berdasarkan data. Semua berdasarkan data. Ada dalilnya. Kita berbicara data, sekaligus dilengkapi fakta dan ilmu DNA. Jadi bagaimana kami dipahami sebagai pengadu domba antar warga negara?
ya berkedok ilmiah katanya. Lah, nggak seperti itu. Temuan tes DNA yang dipakai orang-orang barat daripada pengakuan dari ulama-ulama sekalipun Imam Sakhawi, Imam Ibnu Hajar, selalu pasti ini loh ini. Berbohong atas nama seorang tokoh alim allamah. Ya seperti ini sejak dulu. Berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah, berbohong atas nama ulama-ulama alim dan allamah kita. Sejak dulu sampai sekarang. Kok berani ya? Ini ciri khas siapa? Ciri khas siapa ini? Imam Ibnu Hajar, mana Imam Ibnu Hajar? Kitabnya apa? Halaman berapa? Yang mengisbat nasab Ba'alawi. Kalau mencantumkan nama tokoh-tokoh Ba'alawi ada, tapi tidak dikatakan mengisbat. Beliau hanya berdasarkan ijazah dari gurunya yang bermarga Al-Aidrus tentang pemakaian khirqah, tentang pemakaian kain yang diselempang atau ditaruh dalam leher atau dada. Jadi masalah DNA ini sudah disepakati. Beliau Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Margoyo Sopadi merangkum kitab Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamirati Nahdlatul Ulama mulai tahun 1926 sampai tahun 2004. Terakhir ditetapkan di Asrama Haji Donohudan Boyolali Surakarta, Jawa Tengah, bahwa tes DNA itu bisa untuk membatalkan, menafikan nasab seseorang, walaupun belum tentu bisa untuk mengisbat nasab seseorang. Berarti panjenengan mau melawan Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud dan ulama-ulama besar di lingkup pengurus Nahdlatul Ulama, gitu loh. Nah ini Syekh Bakri Sato, Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimun Zubir dan sebagainya. Lalu meski bahasanya seperti ini saya nggak percaya. Ini benar-benar bahasa yang keluar dari pemikiran Kiai. Nah, nggak percaya saya. Basiro saya mengatakan seperti itu. Toh seandainya benar-benar ini hasil dari pembicaraan, tapi diketik oleh orang lain berdasarkan remote dari kalangan Ba'alawi. Kiai Najih tidak pernah mengenal dan membuka kitab-kitab nasab yang dicantumkan nanti ini. Sudah begitu, banyak ulama dan kiai yang menyampaikan penolakan terhadap gerakan tersebut, namun seperti yang diperkirakan, gerakan mereka tidak akan mau berhenti. Kami tidak akan pernah kompromi dengan penjajah di negeri ini. Catat, kami tidak akan pernah kompromi dengan penjajah yang akan merusak agama di negeri ini dan kestabilan negara. Jiwa seorang pahlawan tetap akan berjuang, tidak bisa disogok, tidak bisa diracun atau diapakan oleh musuh, nggak bisa, tetap konsisten. Misalkan kita kompromi, alais rukun lah, kita rukun, ya wes pokoknya biarkan diyakini, nggak bisa, karena itu sudah gaduh berjalan, nggak bisa dihentikan. Ini tsunami abad 21 ini, sejak tumbangnya Kesultanan Turki Utsmani sudah berjalan 100 tahun, dimulai dari negeri timur jauh, yakni Indonesia. Kebangkitan umat Islam di dunia. Kalau kebangkitan umat Islam di Timur Tengah sana dengan perang, di sini harus dengan perdamaian. Perdamaian antar siapa? Antara sesama umat manusia di Indonesia, tidak peduli apa agamanya, apa suku bangsanya. Semuanya harus rukun, damai demi kejayaan Nusantara Indonesia Raya. Itu tujuan kita. Jangan ada satu kelompok merasa paling tinggi, paling unggul, paling super rasnya daripada ras atau suku bangsa yang lain. Semua sama-sama berlomba dalam ketakwaannya. Ini tujuan kami. Gitu. Jadi sudah begitu banyak yang penolakan, tentunya. Bahkan mereka sudah bisa menginfiltrasikan syubhat yang mereka buat di media-media besar. Seperti majalah Tempo pada 7 April 2024 kemarin membuat laporan penelitian berjudul Dijual Gelar Habib 4 juta rupiah. Dan sehari setelahnya 8 April 2024 membuat liputan khusus Idul Fitri berjudul Obral Gelar Habib di dalam covernya Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan urusannya Tempo. Tempo-tempo seperti itu ya tempo-tempo seperti ini. Kan begitu. Itu kan kerja pewarta, wartawan.